Jadi Pak Jokowi kalau ditolak oleh masyarakat NTT itu artinya ditolak dari hati nurani, dari kejujuran. Kan? Masyarakat NTT stop cerita omong kosong, karena bagi kami mayoritas rakyat NTT, Pak Jokowi adalah bapak pembangunan, sedangkan Anda adalah bapak dungu. Saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan. Ya, Bung Rocky ini dalam kunjungan ke NTT itu Pak Jokowi kembali minta maaf. Pak Jokowi udah minta maaf berulang kali, tapi buzzernya itu masih menjilat berkali-kali. Kan itu konyolnya tuh. Buzzer Hersubeno dan buzzer Rocky Gerung penjilat kedunguan. Beta mau sampaikan pada kalian bahwa kami masyarakat NTT ini diajarkan tentang kasih. Tapi aku punya kasih untukmu. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Kunjungan Presiden Jokowi ke NTT sejak 1 Oktober hingga 3 Oktober 2024 mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat NTT. Namun di balik sambutan meriah tersebut terdapat juga segelintir orang yang menolak kedatangan Presiden Jokowi ke NTT. Adapun sikap penolakan tersebut disampaikan pada Wahana News NTT melalui sebuah pesan WhatsApp yang diwakili oleh Jimmy dan kawan-kawan. Namun akan terasa janggal jika sikap penolakan ini ditafsirkan murni sebagai sikap penolakan dari aktivis pro-demokrasi. Karena jika ditelusuri lebih dalam maka kita akan dihadapkan dengan latar belakang Jimmy Wange yang adalah simpatisan garis keras Partai Banteng serta pendukung garis keras Ganjar Pranowo. Maka dapat disimpulkan bahwa penolakan terhadap kedatangan Presiden Jokowi di NTT oleh segelintir orang tersebut bukan karena pro-demokrasi melainkan pro-Partai Banteng. Tragedi ini bahwa Pak Jokowi dulu dipuji-puji oleh masyarakat NTT, sekarang semua pujian itu berubah menjadi cacian. Semua undangan berubah menjadi penolakan. Karena tadi inkonsistensi dari Presiden Jokowi. Pak Jokowi pernah menjanjikan banyak hal yang bagus di NTT, satu wilayah yang memang masih terbelakang itu, dan karena itu mesti dipacu pembangunannya. Jadi Pak Jokowi memilih IKN bukan NTT. Jadi masyarakat NTT akhirnya mengingat dengan pikiran yang jujur mengatakan bahwa Jokowi gagal di NTT. Padahal itu hampir mayoritas itu pemilih di NTT itu selama 2 periode adalah wilayah pendukung Pak Jokowi. Jadi kita lihat bagaimana seseorang yang pernah berjanji lalu membatalkan janjinya atau bahkan mengalihkan janji dia pada ambisi dia sendiri kan. Kalau Pak Jokowi misalnya mengerti bahwa ada tingkat kemakmuran yang turun di NTT, maka mestinya ada banyak investasi yang dia janjikan tiba di situ, mulai dari food estate, pemulihan persawahan itu, macam-macam hal yang sebetulnya sudah dijanjikan dari awal. Jadi kalau kita lihat bahwa hari ini ada protes dari masyarakat NTT, terutama kalangan muda, itu artinya ada pembahasan yang sungguh-sungguh dari teman-teman aktivis di NTT untuk mengatakan bahwa Jokowi gagal di dalam demokrasi, gagal dalam kemakmuran, gagal dalam keadilan. Kita mau tagih apa dari seseorang yang akhirnya memilih memakmurkan keluarganya ketimbang memakmurkan rakyat yang dia janjikan? Ini peristiwa yang tragis yang akan berulang lagi di daerah yang lain tuh. Jadi Pak Jokowi kalau ditolak oleh masyarakat NTT itu artinya ditolak dari hati nurani, dari kejujuran. Kan? Masyarakat NTT punya semacam pemahaman bahwa semesta itu bekerja melalui hukum-hukum langit. Dan kalau melanggar hukum langit itu artinya ada hal yang dirusak di dalam perencanaan kebijakan. Dan kita sekali lagi melihat bahwa kejujuran manusia itu akhirnya diperlihatkan justru ketika ada saat-saat kritis. Jadi para pendukung Pak Jokowi tidak perlu kecewa atau marah, karena apa yang dijujurkan dari hati nurani teman-teman di NTT itu juga dialami dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Untuk Bung Roger, beta perhatikan semakin hari Anda itu semakin dungu. Kenapa beta bilang begitu? Karena Anda bilang pujian rakyat NTT pada Pak Jokowi berubah menjadi cacian. Lalu sejak kapan rakyat NTT mencaci Pak Jokowi? Justru Anda itu yang sering mencaci Pak Jokowi. Lalu kenapa Anda menuduh rakyat NTT yang mencaci Pak Jokowi? Ngawurnya lagi Anda bilang undangan saat kunjungan Presiden Jokowi ke NTT berubah menjadi penolakan. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda lupa bahwa Anda itu pernah ditolak di beberapa daerah termasuk NTT? Bayangkan Anda itu rakyat biasa, bukan pejabat. Lalu apakah Anda tidak malu sebagai rakyat ditolak oleh rakyat? Beta kalau di posisi Anda, mungkin beta sudah gantung diri di pohon tomat karena malu. Lalu apakah Anda tidak malu?
Kalau Anda tidak malu, maka itu sama saja dengan Anda tidak punya harga diri, jadi sadar diri. Dan supaya Anda tahu, segelintir orang yang menolak kedatangan Pak Jokowi itu adalah para pecinta Partai Banteng. Dorang pura-pura mengatasnamakan demokrasi untuk menutupi busuknya tai banteng. Lalu masa seorang yang katanya intelektual macam Anda mengklaim segelintir orang dari budak Partai Banteng dengan mengatasnamakan rakyat NTT? Itu yang mau bilang Anda paham demokrasi? Lagian segelintir budak Partai Banteng yang menolak kedatangan Pak Jokowi itu hanya bacot lewat WhatsApp, bukan melakukan aksi penolakan di jalan. Kenapa begitu? Karena dorang tahu jika melakukan aksi penolakan di jalan, maka rakyat NTT sendiri yang akan bubarkan. Dorang tahu bahwa rakyat NTT sendiri yang akan menyuruh dorang pulang ke rumah untuk kasih makan babi. Lalu bagaimana bisa seorang pengamat politik macam Anda begitu polosnya menelan mentah-mentah permainan politik Banteng? Jelas-jelas kunjungan Pak Jokowi ke NTT kemarin itu disambut meriah oleh rakyat, baik itu masyarakat di Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, hingga Kabupaten Sumba. Semua rakyat tumpah ruah ke jalan, ke lapangan untuk menyambut Pak Jokowi. Lalu bagaimana bisa Anda putar balik bilang menolak? NTT ini dari 2014 hingga 20 Oktober mendatang akan terus menjadi provinsi yang mayoritas pendukung Pak Jokowi. Bahkan sampai kapanpun masyarakat NTT akan terus selalu berterima kasih pada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi telah membangun begitu banyak pembangunan untuk rakyat NTT. Dan itu tidak mampu dilakukan oleh siapapun, termasuk tidak mampu dilakukan oleh putra NTT sendiri. Lalu bagaimana bisa kami mayoritas rakyat NTT kecewa pada Pak Jokowi? Pak Jokowi itu selalu konsisten bangun NTT. Bahkan beliau rela dicaci maki demi memindahkan IKN ke Kalimantan Timur agar bisa dekat dengan NTT, agar zona waktu di IKN bisa sama dengan zona waktu di NTT. Lalu Anda bilang rakyat NTT kecewa, itu rakyat NTT kecewanya di mana? Atau Anda mau putar balik lagi bilang rakyat NTT kecewa karena Pak Jokowi diberundung oleh isu dinasti politik? Supaya Anda tahu, kami mayoritas rakyat NTT ini tidak pernah kecewa pada Pak Jokowi karena isu dinasti politik. Kenapa begitu? Karena kami mayoritas rakyat NTT ini sudah sering atau sudah terbiasa dengan dinasti politik di NTT. Contoh, Partai Banteng yang suka kor-kor soal dinasti politik adalah partai pendukung dinasti politik terbesar di NTT. Dorang mendukung calon wali kota yang istrinya anggota DPD, anak kandung calon anggota DPR RI, dan adik kandung calon bupati. Dan itu juga didukung oleh Partai Banteng. Lalu bagaimana kami mau kecewa pada Pak Jokowi sedangkan Partai Banteng adalah partai pendukung dinasti politik terbesar di NTT? Ambil itu tai banteng dan oleskan pada hidung Anda supaya Anda tahu betapa busuknya tai banteng. Jadi stop cerita omong kosong. Karena bagi kami mayoritas rakyat NTT, Pak Jokowi adalah bapak pembangunan, sedangkan Anda adalah bapak dungu. Jangan, aduh tuannya jangan. Terima kasih banyak Bapak Jokowi untuk bantuan untuk masyarakat DPU. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, keluarga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekhilafan,
pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Bung Rocky ini dalam kunjungan ke NTT itu Pak Jokowi kembali minta maaf. Dan media ini mencatat ini setidaknya sudah 8 kali Pak Jokowi minta maaf. Apa sebenarnya pesan yang tersirat dari permintaan maaf Jokowi yang berkali-kali itu? Sementara di berbagai daerah sekarang ini memang muncul penolakan terhadap kehadiran Jokowi. Sekarang ini ketika di NTT ini, karena dia sampai besok di NTT juga kelompok pro demokrasi sana menolak. Ya, ada paradoks hari-hari ini. Pak Jokowi udah minta maaf berulang kali, tetapi buzzer-nya itu masih menjilat berkali-kali. Kan itu konyolnya tuh, dan pembelaan terhadap Jokowi itu masih aja tuh. Yang buzzer ini yang jadi masalah, karena bagi mereka kalau konstruksi politik berubah, maka mereka itu nggak jelas itu menjadi puing apa-apa itu kan. Jadi buzzer-buzzer ini menggantungkan harapan, masih menggantungkan harapan pada Jokowi, seolah-olah Jokowi masih punya kuasa itu. Padahal dalam hitungan hari itu selesai semua. Nah, itu mungkin yang jadi semacam refleksi Pak Jokowi untuk mulai meminta maaf. Tapi orang akan ingat bahwa iya, dalam soal hari-hari ini, soal dinasti anak-anaknya itu jalan terus. Jadi apa yang hendak dimaafkan kalau perilaku politik beliau itu tetap di dalam upaya untuk mencari celah, menyelundupkan kepentingan dinasti. Itu problemnya di situ kan. Untuk Buzzer Hersubeno dan Buzzer Rocky Gerung penjilat kedunguan, beta mau sampaikan pada kalian bahwa kami masyarakat NTT ini diajarkan tentang kasih. Baik itu dari agama apapun, suku apapun, kami diajarkan untuk saling mengasihi, menghormati, hingga menghargai. Apalagi orang tersebut seperti Pak Jokowi, maka sebenarnya tanpa minta maaf pun, kami masyarakat NTT tidak pernah membenci Pak Jokowi. Karena justru yang ada, kami masyarakat NTT bersyukur pada Tuhan karena telah mengirim seorang putra bangsa seperti Pak Jokowi yang peduli pada NTT. Jadi kalau kalian mau benci pada Pak Jokowi, maka bencilah sendiri. Benci sampai rasa benci itu berubah menjadi duri dalam daging yang akan menyakiti kalian hingga turun ke liang kubur. Jadi jangan membawa pemahaman sesat kalian untuk hilangkan hal kasih di NTT. Dan supaya kalian tahu, kalau ada orang yang mengaku sebagai warga NTT dan dia mengatakan bahwa benci pada Pak Jokowi, maka beta ingatkan pada kalian bahwa orang tersebut bukan orang NTT. Kenapa begitu? Karena orang tersebut telah kehilangan jati diri sebagai orang NTT akibat terdoktrin oleh pemahaman dangkal dari kalian dan terdoktrin oleh pemahaman busuk dari Tai Banteng yang lebih mengutamakan ambisi politik daripada mengasihi. Pak Jokowi, aku tak punya hadiah untukmu, tapi aku punya kasih untukmu. Kau mengangkatku ketika tak berdaya. Kami punya bendungan dan muda. Datanglah kembali jika kau mau. Aku akan selalu ada untukmu. Kayak tidak menyangka bisa ketemu langsung, biasanya lihat di TV. Pak Jokowi baik, Pak Jokowi baik, sehat terus.